Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian tafsir di subuh kali ini kita akan coba untuk menamatkan ayat Syam ya. Jadi ayat yang kemarin 114 kita save dulu, kita simpan dulu. Kita akan masuk ke ayat tentang Syam. Jadi ikhwan akhwat bisa lihat di ayat 183. Jadi kita akan terus mengkaji hingga nanti di akhir ya. Mudah-mudahan berhenti di ayat 187. Jadi kalau sudah beres di ayat 187 atau 188 berarti beres tentang tafsir Syam lengkap ya, menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, di sini ada sedikit ya makalah yang bisa dirujuk tafsirnya. Dan ini sudah kita beri harokat plus terjemah. Jadi tinggal dibaca, bahkan diberi judul ya. Kita beri judul, semoga dengan ada judul ini bisa lebih faham apa yang ada di dalam tafsir ini. Dan tentunya kita akan coba lengkap ya, dibaca dari awal sampai akhir. Dan insya Allah nanti ikhwan akhwat bisa melihat dari tafsirnya langsung atau dari makalah yang sudah kita buatkan khusus tentang tafsir Syam ayat 183 sampai 188. Baik, agar lebih faham kita baca dulu ayatnya, silahkan. 2 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya, beliau menyodorkan 2 ayat dulu
ayat 183 dan 184. Ini tentunya ada tujuannya, karena beliau menafsirkan kadang satu ayat, kadang dua ayat, kadang banyak ayat gitu ya dalam satu kajian beliau. Dan di sini mungkin satu ayat dulu ya, satu pertemuan hari ini, ayat 183, 3 halaman ya, mudah-mudahan. Pertama kali nanti dibacakannya. Pertama kali beliau menjelaskan tentang Allah memerintahkan kita untuk siam. Itu yang pertama. Kemudian apa itu siam? Makna dari siam atau saum. Kemudian nanti hikmahnya. Setelah itu nanti dijelaskan kewajiban saum orang terdahulu. Ternyata orang terdahulu juga diwajibkan untuk saum. Kemudian di berikutnya apa manfaat saum. Kemudian batasan saum. Batasan saum sampai itu ya, sampai ayyamam ma'dudat, itu nyambung ke ayat sebelumnya. Itu batasan saum. Nah, nanti di akhir dengan saumnya orang-orang terdahulu itu bagaimana? Wabil khusus saumnya sahabat-sahabat dulu ketika mereka saum, atau saumnya orang-orang di luar Islam. Misalkan bagaimana saumnya Yahudi, bagaimana saumnya Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Tapi itu tidak dibahas ya di sini, hanya dibahas bagaimana saum orang-orang terdahulu. Baik, kita coba untuk meneliti apa yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir secara lengkap. Kita baca ya satu demi satu biar faham. Kalau sudah faham, kita akan terbayang bagaimana tafsir lengkap tentang siam di dalam kitab tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, makna siam, saum dan hikmahnya. Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummati wa amiran lahum bis-siyami. Nah, itu yang pertama. Beliau menjelaskan yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mukhatiban, berkhitab. Khitab itu kan berbicara ya, mengajak bicara. Kepada siapa? Lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Kenapa? Karena Allah sangat sayang, Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang beriman. Min hadhil ummah, dari umat ini, umat Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah ormas, bukannya. Umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad maksudnya. Memang di kita kemarin kan, mengkolala kemarin sidang isbat itu hampir semuanya tidak ada yang melihat. Berarti sekarang itu masih Sya'ban. Sekarang masih Sya'ban, tanggal 30 Sya'ban. Nanti malam Ramadan. Bagi ormas Persis, ormas NU itu sepakat besok siam. Tapi sebagian yang di Muhammadiyah itu tetap hari sekarang ya, dari Muhammadiyah, karena tetap berprinsipnya wujudul hilal, mau terlihat mau tidak yang penting ada. Nah, itu di Muhammadiyah kemungkinan hari ini di Muhammadiyah. Tapi di yang lain secara merata itu insya Allah besok. Nah, kembali ke sini, min hadhil ummah, dari umat Nabi Muhammad ini ya. Wa amiron lahum, dan Allah memerintahkan mereka, hum kembali orang-orang beriman ya, ya ayyuhalladzina amanu, dan Allah memerintahkan lahum kepada mereka bisyami, dengan melakukan siam. Makanya pribadi saya lebih cenderung ya membacanya itu siam atau saum. Kalau saya tidak pas kalau mengatakan puasa. Kalau puasa itu kan ada akarnya, saum juga ada akarnya. Nanti para ahli bahasa kalau nanti dilihat dari kitab
Ar-Raghib akan membahas apa itu makna saum secara bahasa, apa makna saum secara syar'i. Kalau Imam Ibn Katsir itu jarang bahas-bahas begitu ya, langsung saja to the point kalau beliau. Makanya di depan tuh itu membahas siam secara syar'i, bukan lughah lagi. Karena siam secara lughah kan diam. Kalau ada angin berhembus diam, maka angin itu sedang saum gitu. Kuda berjalan kemudian berhenti dulu istirahat, kuda itu sedang saum gitu. Matahari jalan ke atas kemudian pas di tengah kepala kita berhenti dulu, bukan berhenti dulu sesungguhnya itu. Berhenti di atas itu sedang saum gitu. Jadi saum pasnya ya. Kalau puasa kan upuasa. Upawasa itu ya. Samsara, samsara itu sengsara, menyengsarakan diri, menyiksa diri. Maka puasa itu identik dengan sembahyang biasanya. Kalau sholat saum, kalau puasa sembahyang. Nah, pribadi saya itu lebih cenderung bahasakan saja saum bagi kita sebagai orang-orang beriman. Tapi orang-orang kafir itu ya mereka masih melakukan puasa. Ada ya di antara ajaran-ajaran Kristen Ortodok tuh masih mereka melakukan puasa. Tapi tentunya bukan lagi syariat yang benar ya, karena harus tunduk ke nabi terakhir. Ya, orang-orang Kristen harus tunduk ke Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi harus tunduk ke Nabi Muhammad. Mereka harus masuk Islam. Oleh sebab itu kita harus mencoba untuk meneliti, menelaah tentang ini semua. Baik, kita pahamkan bahwa bahasa siam atau saum itu lebih pas ya untuk kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang beriman. Kenapa? Karena siam ada maknanya. Istamir. Wa huwa al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Nah, itu beri garis bawah di kitabnya ya. Jadi apa itu siam? Al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i. Jadi cukup tiga ya. Jadi siam itu kan menahan diri, imsak. Secara bahasa imsak, setiap yang menahan diri namanya imsak gitu. Kita tidak mau ngobrol, itu imsak, berarti saum. Seperti Maryam itu kan saum. Al-imsak dari apa? Pertama, anit ta'ami, dari makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi tahan, itu siam, saum. Wasyarabi, dari minum. Jadi apa yang diminum itu kita tahan, kita sedang siam atau saum. Wal wiqa'i, hubungan suami istri. Jadi hanya tiga saja. Makan, minum, dan hubungan suami istri ya, itu menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Tapi ada tambahan, biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, dengan niat ikhlas. Khalisah itu ikhlas, dengan niat yang ikhlas, lillahi, karena Allah azza wa jalla. Jadi niatnya mesti karena Allah. Ingat, kalau niatnya bukan karena Allah, itu berat untuk diampuni dosa-dosa kita. Harus betul-betul niatnya lillah. Harus betul-betul niatnya karena Allah. Apakah ada orang yang saum niatnya karena yang lain? Ada. Contohnya ingin sehat gitu ya, ingin yang lain-lainnya gitu. Makalah sudah semuanya dapat? Sudah ya? Yang belum nanti minta ke panitia. Ini nyambung terus, ada puluhan halaman ini. Nanti minta ke panitia. Baik, kita teruskan. Jadi yang dimaksud dengan siam itu al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Itulah sebabnya ya, kalau kita melihat dari hadis-hadis, kenapa dikunci di dua kata. Kalau kita siam, kalau kita qiyam, kalau kita qiyam Lailatul Qadar dikunci di dua kata. Pertama,
imanan, kedua ihtisaban. Kuncinya di situ, karena di sini niatnya mesti ikhlas. Iman, maksud iman apa? Iman kepada Allah, di mana Allah memerintahkan siam, kutiba alaikumus siam. Itu yang pertama. Yang kedua ihtisaban. Ihtisaban itu tidak ada yang kita harapkan apapun ya, kecuali hanya ingin mendapatkan ajrun minallah. Itu ihtisab, pahala dari Allah. Jadi kalau kita memohon kepada Allah pahala yang betul dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka tentunya kalau kita siam seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi masya Allah ya, asal niatnya lurus. Tong niatnya hayang naon contohnya? Naon Bu biasanya? Hayang sehat, diet ya. Oh, ento, dah saja lepaskan itu. Niatnya karena Allah saja. Nanti juga akan dapat ya. Kalau kita niatnya ingin sehat, sehat insya Allah, tapi belum tentu makbul. Tapi kalau niatnya kita lillah, ternyata sehat, itu kan anugerah dari Allah. Makanya benar, asyamu li gitu kan. Saum itu untukku wa ana ajzibihi. Aku yang akan memberikan balasan ganjarannya. Itu hadis qudsi. Maka betul ya, cukup kita menahan diri dari makanan, minuman dan wiqa. Itu dari segi fikih, dari segi fikihnya. Tentunya nanti ada pengembangan saum-saum yang lainnya. Seperti oleh siapa? Siapa? Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan saumnya kalau yang ini saja masuk ke saumnya umum, orang-orang awam itu. Harus ditingkatkan jadi khusus, bukan hanya menahan makan, minum dan hubungan, tetapi menahan lidah, lisan ya, menahan lisan, menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan tangan, kaki dan sebagainya dari yang bisa membuat hapa lah dari pahala kita. Nah itu makna siam ya, kata beliau. Jadi makna siam cukup sederhana ya, walaupun di ulama-ulama nanti memberikan makna yang lain, bahkan ada yang panjang. Imam Ibnu Katsir cukup menjelaskan siam itu al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal wiqa'i biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Cukup itu saja. Nanti ada ditambahan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari mulai terbit fajar artinya azan subuh hingga terbenam matahari sampai menjelang maghrib. Tambahan itu. Apa hikmahnya hadirin ikhwati iman? Hikmahnya masya Allah di sini dijelaskan ya. Istamir. Lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha wa tankitiha minal akhlaqir radiyati wal akhlaqir radhilati. Jadi hikmah ya, hikmah ini ingat, hikmahnya lima fihi, dikarenakan apa yang ada di dalam siam itu min zakatin nafs. Zakatin nafs bahasanya begitu. Kalau bahasa kita tazkiyah ya. Tazkiyatun nafs itu gampangnya. Karena di dalam siam itu ada tazkiyatun nafs. Jiwa kita itu dibersihkan. Bahasanya dibersihkan jiwa kita. Jadi betul ya. Kenapa kutiba alaikumus siyam, kan tadi la'allakum tattaqun. Nah, kalau mau melihat ke sini berarti zakatun nafs, tazkiyatun nafs, taharatin nafs. Kalau mau dilengkap, ha itu kembali nafs ya. Nafs itu muannats. Taharatun nafs, jiwa jadi toharoh. Toharoh apa? Bersih. Tazkiyah itu sudah bersih, itu suci. Wa tanqiyati an-nafs, jiwa pun akan tanqiyah, naqini dalam doa apa itu iftitah, Allahumma naqini min khotoy. Apa naqini di situ? Bersihkan, berarti sama bersih. Toharoh, tanqiyah sama bersih. Naqo, yunaqi, tanqiyatan. Ini masdar semuanya.
Jadi tazkiyah, toharoh, tankiyah itu semuanya membersihkan jiwa kita. Berarti di bulan Ramadan itu jiwa kita mesti bersih. Dari mana? Dari dua hal, lihat di sini. Satu, al-akhlaqir radi'ah, akhlak yang buruk. Pakai to, akhlak yang buruk. Wal akhlaqir razilah, dan akhlak yang buruk juga. Yang pertama pakai to, akhlaq to. Yang kedua pakai qaf, akhlaq. Beda ya. Tapi Masya Allah ternyata pas ini kalau dikembangkan oleh yang ahlinya tentunya. Jadi di dalam siam itu hikmahnya itu tazkiyatun nafs gitulah secara umumnya. Dari apa? Dari akhlak, endapan yang buruk. Maksudnya endapan yang buruk bagi kesehatan tubuh badan kita. Jadi dari kesehatan badan kita ada akhlak namanya akhlak. Akhlak itu cairan, khiltun ya. Kalau di Ibnu Sina itu kan dijelaskan akhlak itu kan ada 4. Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Tulun, Imam Az-Zahabi dan para praktisi dunia kesehatan saat itu mereka membagi akhlak itu ada 4. Tentu panjang lebar lagi ya, tapi kita ringkas sedikit. Akhlak cairan dalam badan kita itu nanti dibersihkan dalam siam. Makanya jangan niat sehat gitu. Ini mah hikmah. Kalau niatnya tetap karena Allah, tapi efek dari siam imanan wahtisaban ini akan terbawa, akan terbebaskan dari akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Kalau akhlak jelas ya, wal akhlakir razilah, akhlak yang terhina gitu, akhlak yang tercela itu sudah jelas. Karena dengan siam itu kita menahan diri. Jadi sifat-sifat apa namanya? Sabu'iyah. Sabu'iyah itu binatang buas. Segala dimakan gitu. Sabu'iyah, sifat itu hilang. Sifat syaitoniyah. Sifat sabu'iyah mah dia ingin menerkam orang lain biasanya. Nah, itu akan hilang di akhlak itu di siam itu. Kemudian tadi apa? Syaitoniyah. Kalau syaitoniyah itu biasanya membangkang ciri khasnya. Dia membangkang terus atas perintah Allah. Nah, itu akan hilang di siam itu. Atau akhlak an'am, bahimah. Bahimah itu binatang-binatang ternak. Binatang ternak gawena naon? Hardolin. Jadi gawena hardolin. Jadi ketika dia terus hardolin, nah itu kita sifatnya bahimah, teu mikir ibadah. Di Ramadan itu hilang akhlak yang begitu. Apalagi syaitoniyah yang tadi kan syaiton itu kan di kerangkeng gitu atau di borgol syaiton itu. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaiton itu diborgol di Ramadan. Tapi kuncinya ingat, surga dibuka, neraka ditutup, syaiton dibelenggu, itu kuncinya di mana? Siaum. Kutiba alaikumus lamun teu saum moal bisa gitu. Makanya kuncinya di saum. Ingat Ramadan itu sama dengan hari-hari biasa saja, sama dengan Sya'ban sama, Zulqidah sama, yang lain sama. Yang membedakan ada siamnya. Makanya siam ini harus dimaksimalkan. Kembali ke yang tadi biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Mesti niat karena Allah. Walaupun ada efeknya tuh. Akhlak tercela hilang. Akhlak pun, nah sedikit saya jelaskan, akhlak pun cairan-cairan dalam badan pun tuh bersih. Yang kita tahu cairan dalam badan paling apa saja? Darah ya. Darah warnanya merah, cukup itu. Darah berwarna merah, udah cukup. Nah ternyata darah-darah ketika orang saum itu Masya Allah bersih. Cok yang ada dalam darah apa saja? Asam urat. Kan ya, asam urat, kolesterol yang dalam darah dulu, gula dan dalam darah semuanya. Nah dengan ibadah siam itu akan hilang, bukan hilang, akan normal. Dan tetap kadar itu harus ada ya, kadar gula dalam darah harus ada, mun hilang bahaya. Jadi normal. Kenapa? Dengan siam. Maka maksimalkan siam ini, lebar lah ya. Upami orang tidak
dari sekarang memaksimalkan ibadah siam ini, itu akan normal. Cairan darah yang sering ulama menyebutkan dam itu ya, cairan merah untuk sebagai organ yang sangat cairan yang sangat menentukan berapa liter dalam badan kita. 5 ya. Tapi ketika jantung sebagai pusat pusaran darah itu memompa selama 24 jam, sabaraha Bu? Kan hanya jumlah literannya dalam badan kita, tapi kalau memompa dihitung oleh para medis, Masya Allah, sebanyak tangki Pertamina. Sabaraha nupang badag dah. Tiap hari teh jantung, detakan jantung, denyutan jantung itu 8.000 liter. 8.000 liter setiap hari 24 jam, itu dihitung oleh mereka. Jadi dipompa per detik hitungannya, detik kali menit kali 60 kali 24 jam. Itu mereka menghitung, ternyata jantung memompa setiap satu hari satu malamnya 8.000 liter. Ya 8.000 liter itu tangki Pertamina. Masya Allahnya, subhanallah, ini jantung dan tidak pernah berhenti. Perut mah bisa berhenti, perut tidak ada makanan berhenti, terus gerakan kita berhenti, tapi jantung kan setiap hari. Makanya betul, kalau darahnya bersih itu akan membersihkan ke organ jantung. Kan ada 2 darah di situ ya, darah beku pertama kabid, kedua tihal. Kabid itu organ hati, itu darah beku tuh. Kedua tihal, limpa. Ini kan dihalalkan, walaupun darah itu dihalalkan oleh Rasul kan. Uhillat lana maitatani wadamani, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah, bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau darah kabid yaitu hati, kedua tihal yaitu limpa. Dua-duanya kan darah beku, dam jamid kata Ibnu Sina dalam Al-Qanunnya. Jadi organ ini ya, organ jantung, organ hati itu akan maksimal jika darah yang masuk ke mereka itu bersih. Darah masuk ke jantung bersih. Makanya orang yang punya penyakit jantung harus dibersihkan darahnya. Biar apa? Biar memompanya lebih mudah. Makanya caranya bagaimana? Siam. Tapi kembali ke yang tadi, jangan dulu meniatkan sehat gitu. Sekarang memang bergeser ya, siam itu sok saumeh sehat gitu. Betul, ada hadis doif ya, sumu tasihu, saumlah kalian tentu kalian sehat. Betul, akan sehat. Tapi tetap kembali ke kuncinya, jangan salah niat ya, imanan wah tisaban. Jangan salah. Karena sekarang karena kita mah biasanya cek Quran kutiba alaikumusiyam, biasa-biasa. Tapi cek dokter gerasok. Lamun cek dokter mah, oh siapa gitunya, ini bapak ibu harus saum ya, kakara daek saum gitu. Padahal kalau berpikir cerdas, udah kutiba alaikumusiyam saja, niatnya ke situ, terbawa nantinya. Itu cairan dam itu cairan yang merah. Dia sifatnya, mizajnya panas lembab. Adakah cairan yang panas kering? Ada cairan sofro, namanya cairan kuning. Jadi dalam badan kita bukan hanya cairan merah saja. Akhlat itu ada yang merah, ada yang kuning. Yang kuning namanya sofro. Aya gitu nu koneng. Aya nu cairan kuning dalam badan kita. Ada. Bukannya kalau kita makan minum yang nano-nano warna-warni, maksudnya warna-warni yang keluar punten warna kuning. Dari mana itu? Oh, berarti ada cairan kuning di sini dalam badan kita. Itulah kandung empedu. Cairan kuning itu di situ disimpan. Nanti ketika masuk makanan dalam perut, dia akan berperan juga membantu proses pencernaan dan disatuwarnakan. Dan itu akan dibersihkan. Kan orang yang punya batu itu ada 2, satu batu empedu, 2 batu ginjal. Kalau batu ginjal pola minum, kalau batu empedu biasanya kolesterol atau dari minyak-minyak. Nah nanti mengendami kandung empedu, dibuang kandung empedu masih bisa hidup.
biasa bisa hidup. Dibuang batu dalam ginjal atau ginjal satu diambil masih bisa hidup. Karena ginjal dua kandung empedu, tapi efeknya dalam TCM ya, traditional Chinese medicine, kalau diambil kandung empedunya maka hidupnya masih hidup tapi dia pelan orangnya. Maka kalau menghadapi orang seperti itu jangan dulu kita ini, karena memang pelan saja, pelin-pelan gitu. Tidak bisa ajak, tidak stabil itu. Cek ayeuna A, itu tuh jadi B. Karena kandung empedunya sudah diambil ya. Nah, makanya setiap ada yang diambil organ tertentu pasti ada mengefek ke badan seseorang, ke akhlak seseorang. Kembali ke yang tadi itu sofro namanya, dia panas kering. Panas kering. Nah, kemudian ada lagi hitam, cairan hitam dalam badan, namanya sauda. Sauda. Emotnya habbatu sauda. Jintan hitam ya. Sauda ada tidak dalam badan. Jadi ulama kabayang teh beureumeunnya cairan teh itu. Padahal ulama ada 4 cairan tuh. Cairan dam merah, cairan sofro itu di kandung empedu kuning, cairan hitam sauda di mana cik. Dan kalau dia kekurangan cairan hitam ini, dia kalau dalam medis disebut kekurangan unsur kromium. Kekurangan unsur kromium. Makanya harus diberikan yang hitam-hitam. Jintan hitam masuk. Kemudian sambiloto lamun digodok berwarna naon tadina hejo jadi naon? Hideung tuh. Itu untuk yang kekurangan unsur kromium. Di mana posisinya? Di tihal, limpa. Limpa. Kalau medis mengatakan pankreas. Nah, di limpa itu secara umum. Kalau pankreas itu organ tertentu. Itu cairan hitam, namanya sauda. Sauda di situ dia akan memberikan peran unsur kromiumnya bisa maksimal di situ. Makanya orang yang diabetes biasanya di situ. Kekurangan unsur kromium, makanya kenapa dari pengobatan tradisional ya sering mengarahkan agar makan yang pahitan dan warnanya hitam. Sambiloto kan pahit, warna hitam. Sambiloto itu ciri khas ini Profesor Hembing. Allahu yarham ya. Profesor Hembing itu naon-naon pasti pakai sambiloto. Naon teh? Oh ya sambiloto nah. Penguat limpa itu teh. Karena apa unsur kromiumnya ya. Kalaupun mau beras harus beras hitam. Itu orang yang diabetes bukan ketan, bukan. Beras hitam. Paham ya? Beras hitam. Kemudian yang tadi jintan hitam, sambiloto nu hideung-hideung, jengkol oge hitam. Leres bu jengkol hideung. Naonna cing nu hideung? Cangkangna. Cangkangna kan plantisol itu kalau dalam sudah jadi nama obat plantisol. Itu kan hitam semuanya. Jadi hitam-hitam yang itu akan memberikan efek yang bagus terhadap kadar gula dalam darah. Hayam oge kudu nu hideung. Hayam naon tah? Ai biar nu hideung teh camani. Ayam camani itu teh. Jadi memang begitu ya. Yang hitam nanti akan ini kembali. Dah bukan meredakan kadar gula, bukan ya. Apa pankreasnya beresan gitu. Pankreasnya dibereskan, tihalnya dibereskan, itu dengan sendirinya bisa mengondisikan, karena kadar gula itu memang ada dalam darah memang begitu. Dan Allah akan menguji ya, ingat, setiap manusia akan diuji di akhirnya nanti. Tidak ada yang tidak, kecuali Firaun laknatullah alaih, sehat selamanya Firaun namanya. Tapi kita akan diuji, sadari itu ya. Ada yang diuji dia hidupnya itu ada yang punya penyakit darah tinggi terus tuh bisa diobatannya, darah tinggi we terus gitu. Ada yang diberikan tiap tahun teh aya we asam urat, itu memang begitu oleh Allah ngahaja. Ada yang diuji lagi dengan apalagi yang biasanya diabetes atau jantung, memang ujian begitu, tinggal apa? Sabar. Ini bab psikologi orang sakit ya, Kitabul Mardho dalam Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau ada ujian-ujian begitu udah saja sabar, dan memang Allah sudah memberikan ke saya ya ini penyakit saya itu gitu. Tinggal sabar. Sok sahanu kantos teu damang da
gering wae gitu orang teh. Aya we gitu. Kadang demam, kadang itu kan ada. Bahkan Abu Hurairah itu angan-angannya demam. Karena Abu Hurairah itu orangnya sehat. Hayang nanti demam gitu. Ayo urang makan hayang sehatnya. Sahabat kadang-kadang hayang itu demam. Ditaros, kenapa Anda ingin sakit demam? Karena demam itu menusuk ke tulang belulang. Dosa-dosa tulang itu akan hancur, hilang semuanya. Tuh, kacamata Islam itu berbeda dengan kacamata medis. Kalau medis makan kudu sembuhnya, kalau di Islam itu justru dengan penyakit itu dia akan berguguran dosa-dosa. Bagaikan daun yang kering jatuh dari pohonnya. Itu berguguran tuh, murudul. Makanya orang yang terus gitu ya diuji oleh Allah sakit, yakin Allah sedang menggugurkan di dunia keneh itu teh, mun sadar. Tapi jarang sadarnya, belum kesabar nih. Mun sadar, beda sadar dengan sabar beda. Kalau dia sadar, kalau kita sadar gitu, oh ini diuji Allah, menguji agar saya bisa menggugurkan dosa-dosa dengan cara ini. Biasanya ke Majlis Taklim Baitur Rahman jadi tidak, karena sakit terbaring di rumah, bahkan di rumah sakit itu akan kutiba. Kalau berpikirnya positif ya. Tapi orang sakit biasanya berpikirnya negatifnya, ya Allah nah ka abdi teh kieu-kieu teuing atuh alihkeun ka batur. Nah, itu kan salah. Udah pasrah saja. Kalaulah ini penyakit membawa kepada kematian, nah itu kan penggugur dosa. Justru bersyukurnya apa? Kita sadar, oh itu bunga-bunga kematian. Kita kan banyak istighfarnya. Minimal teu maksiat gitulah. Minimal tidak melakukan kemaksiatan kalau kita sehat, minimal itu. Jadi kita harus menyadari tentang ini semua. Hadirin ikhwatu iman, itu tentang bab kesehatan. Kita teruskan akhlak yang keempat. Akhlak pertama dam, cairan merah. Akhlak kedua sofro, cairan kuning di kantung empedu. Akhlak ketiga sauda, cairan hitam di tihal, di limpa. Terakhir akhlaknya itu balgom. Nah, balgom yang paling banyak, dia sifatnya dingin lembab ya. Kalau yang hitam tadi dingin kering, kalau yang ini dingin lembab. Nah, untuk dingin lembab yang balgom ini dia lembab tapi dingin. Nah, kalau balgom banyak dalam badan kita, cairan-cairan bening, cairan-cairan putih itu masuk ke balgom. Balgom, ba lam go mim, balgom. Nah, di balgom ini cairan dalam badan kita itu banyak. Balgom itu yang cairan bening yang paling gampang kan di sini air liur tuh, balgom. Dahak, balgom. Cairan di persendian sendi tulang belulang kan ada yang putih, cairan sinovial kalau di medis itu kan balgom. Nah, dengan di bulan Ramadan balgom yang tadi, cairan yang tadi, akhlak yang tadi bersih. Masya Allah bersih. Makanya cairan dalam tulang akan semakin maksimal dengan saum. Makanya maksimalkan ini ya, tetap imanan wahtisaban. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan akhlak yang buruk pun bersih. Akhlak yang buruk pun bersih. Akhlak dan akhlak beda ya. Kalau akhlak cairan badan kita yang tadi balgom. Makanya dahak-dahakan ketika Ramadan awal memang itu beratnya karena rilis untuk menghancurkan cairan-cairan dalam badan kita sehingga menjadi bersih. Itu kan berat gitu. Kalau apalagi kalau banyak racun dalam badan, makanya hari pertama kedua kan lelusnya tidak ada kekuatan. Tapi pekan kedua sudah mulai maksimal tuh pekan kedua. Pekan ketiga 10 hari terakhir itu sudah mulai bersih gitu. Makanya efeknya punten Pak Bu nanti di ayat 186 tuh itu membahas justru uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisa. Itu panjang bisa bahas tentang bab wiqa yang tadi ya, hubungan suami istri. Kemungkinan besar kalau sudah sehat badannya, nah syahwatnya muncul itu teh. Makanya betul nanti kenapa yang dilarang 3, makanan, minuman dan hubungan suami istri. Nanti kalau di akhir-akhir itu akan terasa syahwat kita memuncak. Mau tidak mau. Kenapa? Sudah bersih, Pak. Mau suami mau istri itu memuncak. Kenapa? Bersih, akhlaknya bersih.
cairan dalam badan bersih. Kalau bersih maka syahwat akan muncul. Makanya dalam ayat Quran kan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalian itikaf di masjid, jangan berhubungan suami istri dengan istrimu itu. Menunjukkan apa? Syahwat kan memuncak. Kenapa memuncak? Bersih. Akhlak yang tadi sudah dibersih di 10 hari terakhir. Makanya kade bu, pak, ulah hotel kolot. Apa hotel kolot? Saya hotel kelet, hotel kelet mah itu mah biasa. Hotel kolot bahaya. Kalau di siang hari hotel kolot itu bahaya. Apa kifaratnya? Saum 2 bulan berturut-turut. Bujeng-bujeng 2 bulan, sebulan oke, ripuh. Mata kade hotel kolot bahaya. Jangan dikira tidak ada. Ada ini. Nyumput ya, karena ini privasi ya, pribadi. Tong ngadan hotel kolot gitu. Di waktu siang maksudnya, di waktu malamnya kan uhilla lakum lailatas syam arrafatsu ila nisaikum. Kenapa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Kita fokus yang ini dulu. Jadi betul ya kalau kita berpikir dalam bab siam, masya Allah. Akhlak pakai akhlak, cairan dalam badan bersih semuanya, kemudian akhlak pun akan menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia insya Allah. Yang penting sekali lagi imanan wahtisaban. Mulai dari nanti malam ya, kita akan mulai tarawih, maksimalkan tarawihnya. Walaupun panjang imam bacaannya, sabar saja ya, imamnya panjang, bacanya sabar saja. Kalau di yang lain kan sudah 1 juz. 1 juz kita belum lah, bertahap itu. Kalaupun kita merasa lelah sambil duduk, sambil bersandar gitu boleh, silahkan. Karena memang ujian di Ramadan itu 2, siam di waktu siang, qiyam di waktu malam. Ujiannya 2 ya, ingat selalu, jangan siam mungkul mikirna. Siam itu dari subuh sampai maghrib, qiyam itu dari isya sampai malam. Ini ujiannya. Makanya ketika kita siam maksimal, insya Allah qiyam kun kita walaupun lelah bakal bertahan 11 rakaat. Kenapa? Imanan wahtisaban itu memberikan energi yang luar biasa. Memang berat atuh. Sok geura ayeuna maghrib buka, isyanya harus berdiri gitu. 11 rakaat. Ya belum isyanya belum ya, 11 rakaat berdiri. Nya para ranjang. Kan jadi ujian. Makanya kita moal li baitur rahman panjang cenah sajuz. Yang tidak apa-apa, tapi ini ujian sesungguhnya, ujian kita di waktu malam. Karena Ramadan itu 24 jam. Ramadan itu 24 jam. Ingat Ramadan ya, bukan saum. Saumnya tetap hanya siang saja. 24 jam Ramadan itu. Qiyamnya malam, siamnya siang. Tetap kembali ke yang awal, harus betul imanan wahtisaban. Bertahan weda kumaha tuh hoyong dapat ganjaran Allah hungkul. Sebab kena ya pintu royan Pak Bu, masya Allah. Itu ya, itu dulu. Kemudian terakhir 1 halaman dulu ya. Sabtu depan kita masuk ke halaman 2. Terakhir di bawahnya. Ahsanallahu ilaikum. Kewajiban saum orang terdahulu. Wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum falahum fihi uswatun waliyajtahida haula'i fi ada'i hadzal fardhi akmala mimma fa'aluhu ulaika kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat walihadza qala ha huna
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wadzakara, dan Allah menyebutkan annahu, bahwasanya Allah kama aujabahu alaihim, sebagaimana saum tersebut diwajibkan kepada mereka, faqad aujabahu ala man kana qablahum, sebagaimana Allah mewajibkan umat sebelum mereka. Tujuannya apa? Satu, falahum fihi uswatun, pada mereka orang-orang sebelum kita sebagai uswah, itu ya. Ya paling yang terdekat bapak kita, kakek kita, uyut kita yang jauh, nanti para sahabat sebagai uswah ya. Nabi dengan para sahabat. Itu ya. Jadi yang pertama sebagai uswah, karena umat terdahulu pun sama. Tapi kan tidak dijelaskan oleh Nabi bagaimana saumnya orang-orang yang terdahulu, hanya dijelaskan ini saja. Waliyajtahid, dan agar kita bisa selain dari tauladan, semangat ijtihad, semangat mereka ini dalam melakukan kewajiban ini dengan akmala, yang lebih sempurna daripada mereka itu. Mereka saum begitu, kita saum begini, menjadi lebih sempurna. Satu, sebagai uswah bagi mereka, kita lihat oh mereka pun sama, Nasrani dulu saum, Yahudi dulu saum, orang-orang terdahulu saum, kita jadikan uswah. Dan kalau kita sudah tahu bagaimana ibadah mereka, itu menjadikan perlombaan, menjadi kita yang harus menyempurnakan apa yang mereka lakukan. Maka itu berdasarkan surah Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi setiap umat itu ada syir'ah, aturan, dan minhaj. Manhajnya masing-masing punya. Para nabi dan rasul punya manhaj seperti itu. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum ma fima atakum fastabiqul khairat. Nah, ini kuncinya di sini. Ketika ada umat-umat terdahulu seperti itu, ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Umat terdahulu diwajibkan, nanti dijelaskannya pertemuan berikutnya. Umat terdahulu dijelaskan mereka wajib saum, kita hari ini wajib saum, maka kuncinya mari kita fastabiqul khairat. Mereka diwajibkan berjihad, kita pun diwajibkan berjihad. Mereka melakukan amal soleh, kita pun sama. Makanya di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Itu untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga mulai dari sekarang ya, nanti malam kita melaksanakan ibadah, mulai dari sekarang kita harus memaksimalkan diri untuk apa? Untuk melaksanakan saum dengan sebenar-benarnya. Jangan salah ya, melakukan saum dengan sebenar-benarnya, biar nanti ketika besok masuk Ramadan, Masya Allah, sudah berbeda dengan Ramadan yang terdahulu. Kita mulai azamkan hari ini, apa yang akan saya golkan hari ini. Oh, saya ingin golkan baca Quran, Ustadz. Silakan baca Quran, maksimalkan, belajar ke ahlinya. Ingin membaca, ingin menerjemahkan Quran, maksimalkan. Ingin menafsirkan Quran, maksimalkan. Ingin mengamalkan Quran, maksimalkan. Ingin bersedekah tiap waktu tarawih, tiap waktu saum, silahkan. Yang penting kita terus maksimalkan, tetapi tetap kuncinya imanan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Karena orang terdahulu juga sama. Halaman berikutnya lihat. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan Sabtu depannya. Insya Allah kita akan bahas. Ini terus dipegang. Nanti kalau sudah beres kita print semuanya. Ada puluhan halaman ya. Mudah-mudahan bisa kita tamat hanya dengan 4 kali pertemuan atau 3 pertemuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama.